Luar biasa. Teman-teman gimana? Rasanya oke, kita minta para pemain, sutradara dan produser untuk kembali ke tempat yang sudah disiapkan karena kita akan ngobrol-ngobrol dengan teman-teman media yang sudah siap hari ini. Wow, sekali lagi boleh tepuk tangan dong. Jadi untuk teman-teman media ini pun, para pemain pun baru pertama kali melihatnya. Ya, jadi silakan udah ada namanya masing-masing. Silakan. Jadi ini luar biasa ya. Ini sengaja ya Bang Joko ya, pemain juga baru melihat hari ini ya untuk official trailernya. Jadi teman-teman media. Jadi ini baru pertama kali ya Bang Joko, Bang Upi ya. Jadi ini untuk teman-teman pemain juga pertama kali ya Bang Upi. Iya, ini pertama kalinya kita lihat trailer Sri Asih. Yes, ini dia. Gimana tanggapannya? Gue pengen tahu tanggapannya gimana. Gimana teman-teman media? Terima kasih. Oke, sekarang kita akan ngobrol dengan para pemain dulu. Tapi sebelum kita ngobrol masing-masing, kita ke Pevita dulu deh yang udah dari tadi dari sini ngelihat sambil deg-degan sambil ini tuh, wow luar biasa responnya. Pevita dulu setelah melihat trailernya, apa yang ingin disampaikan buat teman-teman media? Jangan kaget gitu dong, lihat saya biasa aja. Ini kan jadi quote 2022. Rasanya ngelihat di sini dan bareng teman-teman semua ini aku masih agak gemeteran, heart rate aku kayaknya udah tinggi banget, tapi speechless. Nanti kita akan ngobrol, kita ke para pemain dulu karena teman-teman media juga penasaran. Pemain-pemain yang ada di sini tuh sebenarnya berperannya sebagai siapa sih? Dan kita pengen tanya juga, selain berperan sebagai siapa di sini, boleh jelasin sedikit ke teman-teman media dan gimana kesannya ada di produksi Sri Asih ini gitu, dan boleh diceritakan dari sebelah kanan belakang dulu dari Revaldo, silakan. Diri aja kali. Yes, silakan. Saya Revaldo, di sini saya berperan sebagai Jagau. Jagau itu adalah tangan kanannya atau slash fixer dari Prayogo. Terus biasanya dia disuruh tugasnya itu menyelesaikan masalah-masalah yang ada dan jadi bodyguard anaknya. Itu dia, segitu aja ya teman-teman media ya. Selanjutnya Randy Pangalila, silakan. Halo semuanya, saya Randy Pangalila. Saya di sini berperan sebagai Matteo. Matteo itu anak satu-satunya dan anak kesayangan Prayogo. Dia anak manja tapi dia hobinya mixed martial arts. Dan Matteo yang akan menantang Alana untuk bertanding mixed martial arts di atas oktagon. Wow. Terima kasih Randy Pangalila. Saja di Mas Anggara, silakan. Hah? Kenapa? Oh enggak. Lanjut, silakan. Halo, saya Dimas. Saya berperan sebagai Kala. Kala adalah anaknya Eyang Mariani yang tergabung dalam kelompok Jaga Bumi. Wow, Jaga Bumi. Ini pengenalan karakternya baru 3 udah mulai kelihatan gitu. Mbak Jenny Zhang, silakan. Halo, saya Jenny Zhang. Di sini saya berperan sebagai Sarita, ibu angkatnya Alana, dan Sarita memiliki Sarita Fighting Club. Terima kasih. Yes. Selanjutnya, Messi, silakan. Hai. Aku Messi Gusti, berperan sebagai anak kecil. Aku anak panti yang selalu membantu teman-temannya yang ditindas atau yang dibully. Yeay, terima kasih Messi. Selanjutnya Faradina Mufti. Halo, selamat sore semuanya. Saya Faradina Mufti dan di sini berperan sebagai Renjana, salah satu warga rusun yang membantu Tangguh yang kebetulan belum datang, yaitu Jeffrey Nicole yang sedang menginvestigasi kasus yang sedang terjadi di area rusun. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya Fadli, silakan. Halo, saya Fadli Faisal. Saya berperan sebagai Gilang. Saya itu teman sasananya Alana untuk teman latihan juga dan untuk melindungi Alana dari hal-hal negatif. Wow. Semua cewek-cewek di sini mau ya dilindungi sama jadinya.
Mas Surya boleh sekaligus juga gimana kesannya akhirnya ini trailer bisa dikasih lihat ke teman-teman media, Mas Surya, silakan. Gimana kesannya? Saya dari tadi nggak bisa berhenti senyum dari tadi nih. Seneng banget lihat begini nih. Trailernya luar biasa deh. Saya rasa juga semua teman-teman di sini juga happy ngeliat trailernya ya. Gimana, seneng nggak? Sama kayak saya berarti. Saya Surya Saputra, saya di sini berperan sebagai Prayogo, seorang pengusaha sukses yang luar biasa, sukses lah. Saya punya keinginan untuk menciptakan sebuah negeri yang sesuai, lebih baik menurut saya. Dan saya akan menyingkirkan siapapun yang tidak sesuai dengan mimpi saya. Wow. Terima kasih Mas Surya Saputra. Selanjutnya Reza Rahadian. Hai semua, selamat sore rekan-rekan wartawan semua. Saya Reza Rahadian, saya berperan sebagai Jatmiko. Jatmiko adalah seorang polisi yang akan bertugas menyelidiki sebuah kasus yang ada di itu aja. Terima kasih. Terima kasih Reza Rahadian. Kita ke Ibu Christine dulu yang ada di sini. Boleh minjem mikrofon ya? Oke, dari sini. Silakan. Selamat sore. Saya Christine Hakim, berperan sebagai pimpinan dari kelompok Jaga Bumi. Wow. Roll. Jaga Bumi ya, roll, bukan baja hitam ya. Terima kasih Ibu Christine Hakim. Selanjutnya Pevita. Biasa. Hai semuanya, saya Pevita Pierce dan di sini saya berperan sebagai Alana. Di mana di sini Alana mencoba melawan pengaruh buruk ke dalam dirinya yang juga akan mencoba menghancurkan dunia. Terima kasih. Yes. Ini memang dari masing-masing karakter kita boleh berikan tepuk tangan sekali lagi dong untuk para cast yang sudah mengasihkan karakternya, yang juga akan menimbulkan banyak pertanyaan. Jadi silakan teman-teman media yang ada di sini, ada para pemain, ya, ada Mbak Upi, kemudian juga ada Pak Wiki dan Bang Joko yang bisa ditanya, dan hadir bersama kita Jeffrey Nicole. Hai. Bagus. Nicole boleh loh, berarti sebelum kau pertanyaan teman-teman media boleh menjelaskan sedikit tentang karakternya di sini. Atau Mbak Upi yang mau bantu jelasin tentang Nicole? Ingat ada preskon kan ya? Ini cuma mikrofon sedikit. Iya. Nicole boleh sama teman-teman media yang hadir. Halo semuanya, apa kabar? Salam kenal, aku Nicole. Berdiri boleh berdiri. Sorry. Iya. Salam kenal semuanya, aku Nicole. Aku di sini berperan sebagai Tangguh. Dia adalah jurnalis investigasi dan dia sedang menyelidiki kasus yang misterius. Oke, masih jam habis pusat soalnya Nicole. Cuma itu yang bisa aku kasih tahu. Siap, terima kasih Nicole. Siap, ini kita berikan kesempatan buat teman-teman media. Jadi ada para pemain, ada Pak Wiki, Mbak Upi, dan juga Bang Joko yang juga bisa ditanya tentang yang tadi teman-teman udah lihat, yaitu official trailernya. Silahkan yang ingin langsung bertanya, boleh ada di depan dulu ya. Siap, nama, media dari mana, dan pertanyaannya. Teman-teman di belakang juga boleh ya, teman-teman KOL yang hadir, silakan bertanya, nanti kita akan berikan kesempatan. Silakan. Oke, baik, selamat siang untuk para cast dan juga sutradara yang sudah luar biasa. Ini filmnya Bang Joko lagi-lagi. Saya kagum sekali. Mbak Upi juga. Mbak Upi kenapa jadi Bang Joko Arwan ya? Mbak Upi, ini keren banget, kok bisa keren banget sih Mbak? Ya Allah, saya Intan dari Indonesia Senang. Saya ingin bertanya, ini luar biasa. Tadi melihat trailernya, seperti ini banyak adegan-adegan action ya. Seberapa lama sih para aktor dan aktris ini untuk workshop, terutama untuk Pevita Pierce? Jadi kan salah satu aktris yang mungkin jarang banget nih untuk melakukan adegan action seperti itu. Lalu yang kedua, bagaimana proses pemilihan cast untuk Sri Asih ini? Apakah ada kesulitan dalam memilih atau mungkin sempat
ada yang nggak dapet karakternya untuk para artis atau aktornya. Karakter-karakter yang lainnya ya Mbak maksudnya ya. Betul. Oke, Terima siap. kasih. Terima kasih. Silakan Bu Umi boleh dijawab. Mungkin kalau untuk PF sendiri nanti PF juga bantu jelasin. Ya. PF Vita itu sudah memulai workshop fighting itu 1 tahun sebelum even ketika skripnya itu kita masih ngebahas skrip, jadi even belum draft 1. Jadi dia udah workshop fighting duluan. Karena kan ketika fighting itu kan kita bukan cuma koreo aja ya, basic-basicnya, dasar-dasarnya dia harus tahu dulu. Jadi dia harus kuasain dasarnya itu 1 tahun sebelumnya dia udah belajar duluan. Jadi sebenarnya tuh pressure juga waktu saya ngerjain skripnya, pressure karena ya ampun ini anak udah latihan terus gitu kan. Terus kalau misalnya castingnya castingnya susah mana ya? Kayaknya nggak ada yang sebenarnya sih mungkin jadwalnya yang susah sih bukan castingnya. Nggak ada yang susah karena memang beberapa cast itu memang sudah kita pikirkan bersama antara saya, Joko dan screenplay Bumi Langit, siapa-siapa aja nantinya akan memainkan di karakter di film ini. Mungkin yang paling susah sebenarnya tuh nyari Alana kecilnya karena saya harus sesuaikan ketika sampai dengan dia menjadi Alana besar. Jadi yang satu turunan deh mukanya sama Pev. Jadi kayaknya Alana kecil sih yang paling susah waktu itu kita temuin. Gitu. Oke, siap. Terima kasih Mbak Upi. Selanjutnya Pevita boleh dijawab persiapannya, silahkan. Yes, persiapannya mungkin dari sebelum ada director aku udah persiapan duluan, dari cerita belum ada aku udah siap-siap. Karena memang ketika awal diceritain tentang konsep ini, Sri Asih dan universe ini gitu, aku udah bilang dari awal karena ini akan action, jadi aku butuh waktu lebih untuk persiapan ini. Walaupun akhirnya karena satu dan lain hal, karena pandemi, bisa dibilang in total sampai akhirnya sekarang filmnya mau tayang hampir 3 tahun. Wow, 3 tahun dari persiapan mungkin 1,5, kita syuting juga tambah-tambah 6 bulan, jadi kena COVID. Ya karena kan kita ini pertama kali juga syuting di masa pandemi, nggak ada yang tahu cara handle-nya mau seperti apa gitu, dan it was very challenging untuk kita semua gitu. Jadi in total sampai sekarang mau tayang mungkin 3 tahun. Wow, tepuk tangan dong untuk Pevita. Luar biasa, terima kasih Pevita dan juga Mbak Upi jawabannya. Selanjutnya ada di mana teman-teman media yang ingin bertanya? Silakan loh. Di sebelah sini di tengah, silakan. Yang yes. Nanti atas tadi ada ya? Setelah ini, oke habis dari sini ya. Selamat sore semuanya, teman-teman cast, produser dan sutradara. Aku mau tanya ke nama dan media dulu. Aku Eno dari OCID. Pertama mau tanya ke Bang Joko. Nih untuk ceritanya itu timelinenya setelah sebelum Gundala berarti ya? Nggak tahu mas, kok ngejudge? Nanya. Terus kemudian Mbak Upi mau tanya ini, tadi banyak adegan CGI, itu berapa persen dari keseluruhan film, durasinya berapa juga gitu. Terus kemudian ini kan mau tanya ke Pak Produser juga, ini menggunakan cast-nya tuh bintang-bintang keren semua ya, tentu budgetnya juga tinggi gitu. Budgetnya total berapa dan target penontonnya berapa? Thank you. Oke, thank you Mas Eno. Mantap. Pertama mungkin ke Bang Joko, boleh pinjam mikrofon sebentar? Ya. Silahkan. Secara timeline Bang. Timelinenya slightly sebelum film Gundala. Jadi hampir bersamaan tapi slightly sebelum. Oke, benar jawabannya, luar biasa. Nanti kalau nonton di filmnya jadi bakal jelas. Nah, jadi tunggu pas filmnya tayang. Selanjutnya, silakan Mbak Upi. Termasuk ya Pi ya, kenapa kostumnya berbeda? Nah, itu akan diungkap di filmnya. Siap, Mbak Upi boleh silakan menjawab untuk pertanyaan ini tadi. CJ berapa persen jadi yang ada di dalam film? CGI total mungkin 60% ya dari film. 60%, cukup banyak CGI kita, cukup banyak karena kan ada 1000 shot CGI. Karena kan di sini kan Sri Asih di setengah film dia sudah menjadi superhero kan, dan lawannya itu adalah super villain juga. So nanti di final battle-nya pasti akan banyak sekali menggunakan tenaga super yang mana itu akan ada CGI-nya banyak gitu. Jadi ada superhero, karena seperti gue bilang di awal ketika gue bikin film ini, gue pengen bikin film untuk pencinta superhero Indonesia. So that's why nanti ketika nonton filmnya, ketika dia sudah menjadi superhero Sri Asih, dia akan melawan seorang super villain. Nah nanti di situ kita lihat final battle yang para wis itu.
Terima kasih Pak Upi jawabannya. Pak Wiki silakan Pak. Jajaran pemain ini kalau sepak bola udah all star nih Pak ya. Los Galacticos nih Pak. Silakan Pak. Tes. Ya. Tes. Kalau budget udah dengar dari Upi, kalau CGI-nya cukup banyak, syutingnya tadi panjang dari Pevita, tentunya budgetnya mahal ya. Cuman maaf sekali nggak bisa di-reveal. Kalau target penonton, mungkin kalau teman-teman yang hadir ke filmnya Joko kemarin juga Pengabdi Setan, pastinya kita tidak punya target tertentu. Target utamanya nomor satu adalah bikin film yang bagus dulu. Filmnya bisa bicara pada publik, bisa bicara pada penonton, dan moga-moga penonton bisa menikmati dan akhirnya nonton berbondong-bondong sehingga filmnya laku gitu. Jadi nggak punya target sih. Terima kasih. Terima kasih Bang Joko, Mbak Upi dan juga Pak Wiki. Thank you jawabannya. Selanjutnya tadi ada di atas ya. Ya. Silakan. Cek. Saya Bayu dari Trimunus.com. Pertama selamat untuk trailernya, keren banget. Semoga sukses juga filmnya. Mau nanya untuk Pevita Pierce. Ini tadi di trailernya tuh diperlihatkan si Alana atau Sri Asih ini kan gak cuma bertarung tangan kosong, tapi juga menggunakan tongkat dan mungkin juga menggunakan selendang. Itu kamu proses workshopnya gimana sih? Berapa lama tangan kosongnya, kemudian ada juga workshop menggunakan tongkat kah, terus kemudian menggunakan selendang juga digunakan kah, itu kesulitannya seperti apa dan berapa lama prosesnya untuk workshop yang menggunakan senjata itu. Kemudian ke Mbak Upi, ini kan tertunda juga cukup lama ya Mbak, banyak terhenti karena pandemi. Boleh mungkin Mbak di-sharing sebenarnya berapa kali sih Mbak proses syuting itu tertahan, kemudian mulai lagi, ketahan, mulai lagi, dan selain masalah pandemi, apalagi sih Mbak kesulitan ketika menggarap Sri Asih ini? Gitu aja. Thank you, sukses buat semuanya. Terima kasih Mas Bayu. Pevita boleh menjawab terlebih dahulu, silakan. Thank you Mas Bayu buat pertanyaannya. Kalau misalkan persiapan aku sendiri, halo. Sorry, superpower saya suka nggak ngekontrol. cek. Iya, kalau misalkan persiapan fisikku sendiri, tadi yang Mbak Upi bilang, aku udah persiapan duluan di awal. Memang, dan di sini aku dibantu oleh tim dari Iko Wise Team. Kedengarannya, aku pas jalanin. Iya, apalagi kan ini film action pertama aku nggak punya basic fighting, nol sama sekali. Jadi di sini aku dari nol semua belajar, dan begitu udah mulai terima skenario, udah tahu kekuatan-kekuatan Sri Asih yang akan divisualisasikan, dan itu juga bertahap dari proses basic, akhirnya kita proses yang menggunakan selendang, menggunakan tongkat, tetapi juga banyak beberapa hal yang kita adjust on set, yang kita baru bikin koreonya juga akhirnya on set, karena kita harus ada yang disesuaikan dengan satu dan lain hal gitu. Jadi in total 1,5 tahun dan beberapa on set, dan ketika dapat on set itu rasanya kayak happy birthday buat aku, kayak surprise. Cuma kan kita kalau dapat surprise selalu seneng, nah itu jadi tantangan baru juga buat aku gitu. Thank you Mas Bayu. Terima kasih Pevita Pierce jawabannya. Mbak Upi boleh silakan dijawab Mbak Upi. Kendala-kendalanya jadi apa aja tadi selain pandemi? Tapi mungkin saya mau tambahin yang PEV dulu ya. Silakan. Jadi memang PEV itu mungkin kerja kerasnya tuh luar biasa banget untuk film ini, karena film ini 80% kan dia fighting terus ya. Jadi adegan fightingnya itu banyak, koreo yang harus dia ingat juga banyak. Dan beberapa tadi dia bilang bahwa ada di lapangan yang harus ada adjustment karena pandemi, terus kita ada ganti lokasi, terus kita koreonya kita harus sesuaikan lagi, dan pada saat itu berarti PEV juga harus menyesuaikan koreo di lapangan. Terus ada juga sebenarnya mungkin saya agak bandel juga sih, jadi kayak ada beberapa yang kalau menurut Wise Team ini kayaknya jangan PEV karena agak sulit untuk dilakukan PEV gitu kan. Tapi saya ngeliatnya kayak nggak seret gitu. Akhirnya saya minta coba dulu deh, kita coba dulu pelan-pelan PEV-nya berani nggak. Saya bilang sama dia, PEV, lu coba ya PEV. Nah dia anaknya seneng ditantang juga. Mungkin dalam hatinya menjerit, saya nggak tahu ya. Tapi di mukanya sih dia nggak nolak.
Dan ternyata luar biasanya berhasil gitu. Ada beberapa adegan yang tadinya kita nggak siapin untuk Pev lakuin sendiri dan dia lakuin sendiri dan itu berhasil. Salah satunya tadi yang kalau kalian tadi lihat di trailer ada yang dia galayutan pakai selendang yang dia muter, itu tadinya harusnya kita pakai stand double-nya dia. Tapi akhirnya dia lakuin sendiri itu susah sebenarnya. Terkait syuting kan tadi perjalanan panjang. Boleh silakan Aku boleh nambahin dikit nggak? Silakan. Dan juga salah satu tantangan paling serunya adalah syuting superhero di Indonesia. Mungkin kan kalau di luar di studio. Nah ini aku pakai kostum gitu di gudang-gudang. Itu kalau panas mungkin di kamera nggak kelihatan. Kalau itu udah keringetan semua. Itu sih. Siap. Terima kasih Revita. Bobi mungkin tadi mau menambahkan terkait perjalanan syuting, Bobi. Tadi yang terpotong-potong itu ya? Iya. Yang pasti jadi gini, kita pada saat persiapan memasuk syuting itu tiba-tiba kita dikabarin bahwa kan pandeminya tinggi gitu kan, jadi kita harus lockdown dulu yang cukup lama tuh, kalau nggak salah berapa bulan kita lockdown, saya lupa deh itu ya, saking banyaknya kita berhentinya. Nah habis itu kita pada akhirnya mau mulai lagi, disepakati untuk kita mulai lagi syuting itu the day hari pertama kita syuting, hari itu dikabarin juga bahwa COVID lagi tinggi-tingginya. Sementara kita udah nggak mungkin mundur, karena kita udah terlalu panjang mundurnya gitu kan, dan kita udah invest banyak untuk persiapan dan segala macamnya. Jadi kalau kita harus mundur lagi terlalu jauh, itu either kita mundurnya 1 tahun lagi ke depan, atau memang kita jalanin. Akhirnya waktu itu kita ngobrol semua untuk kita sepakat jalanin dengan koridor protokol kesehatan yang benar gitu, dengan yang baik gitu. Ya di situ kesulitannya. Jadi dan pada saat itu tapi kita sempat juga syuting, kayak kita syuting berapa hari sempat berhenti ya. Ya itu dia. Ya Allah Tuhan masalahnya ya. Kita baru syuting seminggu, tiba-tiba kita harus berhenti lagi. Jadi total kita syuting itu sampai dengan sebelum berapa hari terakhir itu kita sempat merayakan anniversary 1 tahun kebersamaan kita bersama para kru. Jadi sempat 1 tahun kita sama-sama ya karena pandemi ini. Jadi seperti itulah gengnya. Jadi boleh diapresiasi tepuk tangan yang luar biasa dong sampai akhirnya hari ini untuk penonton di Indonesia nih luar biasanya dipersembahkan ya. Terima kasih Bobi dan juga Pevita jawabannya. Selanjutnya ada di sebelah mana yang ingin bertanya? Iya, tengah situ. Tadi kalau ditanya berapa kali berhenti, mungkin ya sekitar 5 kali, 6 kali ada kali kita berhenti itu gara-gara pandemi. 5-6 kali. Dalam proses syutingnya. Siap. Selamat siang semuanya. Siap. Perkenalkan, nama saya Lulut dari Cineverse. Saya ada pertanyaan mengenai mungkin lebih ke mengarah ke Bang Joko dan Mbak Upi ya gitu. Untuk Saga Sri Asih ini kan dia kreasi pertama itu era Kosasih, tokohnya itu Nani Wijaya. Sedangkan untuk yang diangkat ini kan Alana ini Devita Krisanti dan Archie the Red Cat kalau nggak salah ininya. Nah, boleh saya ingin tahu bagaimana proses pengembangan kreatifnya sehingga yang diputuskan itu yang diambil tuh adalah karakter Alana